Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam puasa Ramadan itu ada beberapa golongan manusia, ada 4 golongan manusia yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dibolehkan ya, rukhsah namanya. Rukhsah itu adalah keringanan bagi orang yang merasa berat untuk berpuasa. Ini ada 4 golongan manusia ya. Yang pertama adalah musafir. Musafir itu apa? Orang yang bepergian jauh. Orang yang bepergian jauh namanya musafir ya. Jaraknya berapa? Ya, Ibnu Umar ya, dan Ibnu Abbas dulu itu beliau berdua ini tidak mengqashar sholat dan juga tidak berbuka puasa atau tidak puasa ya di bulan Ramadan, kecuali ketika perjalanan yang ditempuh itu adalah arba'atu burdin, 4 pos setara dengan kurang lebih 81 km ya, dulu yang dilakukan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya. Jadi ketika mereka safar jaraknya kurang lebih 81 km, maka beliau berdua mengqashar sholat. Kalau pas Ramadan beliau berdua kalau merasa berat tidak berpuasa. Jadi kalau jenengan tidak mana Boyolali ini kosong ya. Apalagi misalnya kita orang Sidoarjo ke Solo ya kosong ya. Situ sampai sudah Solo. Atau ke Klaten ya puasa. Ini sifatnya rukhsah Bapak Ibu. Rukhsah itu apa? Kalau kita merasa berat, boleh kita tidak puasa. Tapi kalau kita kuat, merasa kuat fisik kita, ya, karena sekarang perjalanan itu kan mudah ya. Naik kereta, dalam kereta kita bubuk tidur sudah sampai Surabaya. Ya, gak capek, ya, gak capek, gak berat. Maka misalnya kita perjalanan jauh, kemudian secara fisik kita merasa kuat, maka lebih baik puasa. Lebih baik puasa. Kecuali kalau kita nyopir diri sendiri ke Jakarta, misalnya, itu kan lumayan memberatkan, monggo. Tapi kalau secara fisik kita merasa kuat, lebih baik berpuasa. Ya, lebih baik berpuasa. Kalau misalnya ya kondisinya memberatkan kita, sangat berat sekali, seandainya kita misalnya kita puasa itu bisa membahayakan kesehatan kita, malah hukumnya wajib untuk tidak puasa. Kalau sekiranya bisa membahayakan kesehatan kita, kalau kita paksakan untuk puasa. Tapi kalau kita masih kuat secara fisik, ya, maka lebih baik puasa. Ya, karena apa? Orang tidak puasa itu enaknya pas tidak puasa, Bapak Ibu. Beratnya pas apa? Pas ganti, ya. Nanti kan setelah Ramadan kita wajib mengganti. Ya. Maka kalau kita mampu berpuasa ketika kita safar, fisik kita kuat, maka lebih baik puasa. Kemudian yang kedua, orang sakit. Orang sakit ini, ya, sakit yang seperti apa yang membolehkan orang tidak berpuasa? Sakit yang memberatkan, sakit yang kalau digunakan untuk berpuasa semakin parah sakitnya, lama sembuhnya, apalagi kalau misalnya bisa membahayakan nyawanya. Ya, maka ketika membahayakan nyawanya, maka dia wajib tidak berpuasa. Ya, wajib tidak berpuasa. Ada pun sakit yang ringan, ya batuk-batuk sedikit, flu sedikit. Orang puasa kan biasa gitu, flu ini. Ya, banyak minum es dan flu biasa. Ya, kalau kuat ya puasa. Maka sebaiknya konsultasinya dengan dokter. Ya, konsultasinya dengan dokter. Biar dokter yang memberikan rekomendasi. Ya, yang punya ilmunya adalah dokter. Apakah dokter merekomendasikan kita tetap puasa
atau tidak kita ikut ahlinya. Ya, itu ikut ahlinya. Kalau nanti kita direkomendasikan tidak puasanya sudah kita ikut. Yang kedua, yang ketiga, wanita hamil dan menyusui. Ya, ini juga mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Ya, karena apa? Ya, misalnya memberatkan, bisa membahayakan kondisi janin atau bayi yang sedang disusui. Lagi-lagi sebaiknya adalah konsultasi dengan ahlinya, dengan ahli kesehatan, entah itu dokter kandungan atau bidan atau yang lain, yang sekiranya punya ilmu dalam masalah itu. Kalau rekomendasinya tidak puasa, ya ikut. Kalau rekomendasinya tetap boleh puasa, ya ikut. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah lansia, orang yang lanjut usia, yang sudah tidak kuat berpuasa, sudah sepuh secara usia, maka dibolehkan untuk tidak berpuasa. Khusus bagi lansia, ketika dia tidak berpuasa, tidak diwajibkan untuk mengganti puasanya. Sebagai gantinya apa? Membayar fidyah. Ini khusus bagi siapa? Lansia. Fidyah itu apa? Fidyah itu memberi makan, ya, nanti ada macam-macam bentuknya, ya, atau bahan makanan, ya, sebesar 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 6,75 ons, ya, kepada satu orang miskin untuk setiap 1 hari puasa yang ditinggalkan. Misalnya lansia 30 hari full tidak puasa, berarti ngasih tadi berarti 30 mud berarti, ya, kepada fakir miskin. Nah, dalam bentuk apa? Apakah harus dalam bentuk bahan makanan? Macam-macam pilihannya, ya. Bisa dalam bentuk bahan makanan, bisa dalam bentuk 1 porsi makanan, bisa dalam bentuk nominalnya. Ya, kalau 1 porsi makanan berarti disesuaikan dengan daerah setempat, ya, disesuaikan dengan daerah setempat. Kalau di daerah kita 1 porsi makanan yang layak itu berapa? Monggo, ya, kelayakannya berapa? Yang jelas ampun nasi kucing, 1 porsi nasi kucing. Padahal kita jarang makan nasi kucing, makanya nasi padang terus. Pecel lele Lamongan, nasi fidyah atau nasi kucing. Ya, 1 porsi makanan mungkin 30.000 sudah layak, 25 sampai 30.000 sudah patut. Ya, itu. Ya. Jadi untuk fidyah dikasihkan untuk setiap hari puasa ditinggalkan ngasih, ya, kalau bentuknya 1